Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan mengkaji kitab fikih Muyassar, masih dalam kitabut Thaharah di bab yang pertama atau masuk ke bab yang kedua. Kita masuk al-mas'alah ats-tsaniyah, masalah yang kedua. Baik, qala al-muallifuna hafidhahumullahu ta'ala, penulis mengatakan hukmu isti'malil ina'i al-mudabbabi bid-dahabi wal fiddati, hukum menggunakan wadah atau tempat al-mudabbab, maknanya yang ditambal atau disambung, bid-dahabi wal fiddah, dengan emas atau perak. Di footnote dikatakan at-tadbib huwa waslul ina'i al-maksuri bil hadidi wa nahwihi. Yang dimaksud dengan at-tadbib adalah waslul ina', menyambung wadah, al-maksur, yang dia patah atau retak, bil hadid, dengan menggunakan besi, wa nahwihi, dan semisalnya. Maka di sini penulis membahas hukum sebuah wadah yang dia ditambal atau disambung bid-dahab, dengan menggunakan emas, wal fiddah atau perak. Maka beliau mengatakan ingkana atau ingkanat ad-dabbatu minad dahabi, apabila tambalan pada wadah tersebut minad dahab, asalnya dari emas, haruma isti'malul ina'i mutlaqan, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak. Maka apabila tambalan yang digunakan itu ad-dahab, emas, kata penulis, haruma isti'malul ina', maka wadah tersebut haram untuk digunakan mutlaqan, secara mutlak. Lidukhulihi tahta umumin nas, karena masuk dalam keumuman nas yang melarang seorang dia menggunakan wadah atau makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Maka kalau sambungannya itu terbuat dari emas, kata penulis, haram hukumnya. Amma in kanatid dabbatu minal fiddati, adapun apabila tambalannya, sambungannya terbuat dari perak, wahia yasiratun, dan peraknya itu yasirah, sedikit, fa innahu yajuzu isti'malul ina'i, maka wadah tersebut boleh digunakan. Maka di sini penulis sebutkan dua kriteria wadah yang dia boleh digunakan. Yang pertama, tambalannya atau sambungannya minal fiddah, asalnya dari perak. Yang kedua, yasirah, sedikit. Maka di sini yajuzu isti'malul ina, maka wadah tersebut boleh digunakan. Kemudian penulis katakan li hadithi Anas radhiyallahu anhu qol, dasarnya hadis Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan in kasara qadahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gelas atau wadah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Fatakhoda maka nasibi silsilatan min fiddatin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tempat atau celah dari gelas yang pecah tersebut, silsilatan min fiddatin, itu silsilah atau rantai dari fiddah, dari perak. Maka hadis ini jadikan dalil oleh penulis, apabila ada wadah yang dia pecah atau retak kemudian disambung dengan perak, maka dibolehkan.
Dalilnya perbuatan Nabi SAW berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan oleh penulis At-Ta'liq Al-Muharrar untuk fikih muyasar, catatan akan hal ini beliau katakan, minal ulama'i man dhahaba ila jawazi tadbibil ina bidabbatil fiddah al-yasira. Sebagian ulama berpandangan bolehnya menyambung atau menambal wadah dengan tambalan yang terbuat dari perak yang sedikit. Wa zada ba'duhum lihajatin. Sebagian ulama menambahkan syarat lihajatin, apabila ada hajat, apabila ada kebutuhan. Dan ini merupakan madhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Maka bisa dikatakan jumhur fuqaha berpendapat bolehnya menyambung, menambal wadah yang dia retak atau pecah dengan perak, dan ini disyaratkan yasiroh, peraknya ini jumlahnya sedikit, dan sebagian menambahkan lihajah, ada kebutuhan. Berarti kalau tidak ada kebutuhan tidak dibolehkan. Wa minhum man qala, dan sebagian ulama berpendapat la yajuzu at-tadyibu bil fiddati mutlaqan. Tidak boleh menyambung atau menambal wadah yang retak, yang bocor dengan perak secara mutlak. Yasiratan kanat amla, baik sedikit ataupun banyak, lihajatin aw li ghairiha, baik ada kebutuhan ataupun tidak. Wa huwal asaq min madhabi Malik, dan ini pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan wallahu a'lam bishawab, terkait dengan hal ini pendapat yang kuat adalah pendapat penulis kitab fikih muyasar, bahwasanya menyambung atau menambal wadah menggunakan emas maka haram secara mutlak. Adapun dengan perak disyaratkan yasira, ini jumlah peraknya itu sedikit berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Baik, kemudian kita masuk al-mas'alah ats-tsalitsah. Masalah yang ketiga tentang aniyatul kufar, wadah orang kafir. Penulis mengatakan al-aslu fi aniyatil kufari al-khillu. Hukum asal wadah orang kafir adalah halal. Illa kecuali idza ulimat najasatuha, apabila diketahui wadah tersebut najis. Jadi hukum asalnya menggunakan piring, gelas non muslim atau orang kafir al-hil, hukumnya halal. Illa idza ulimat najasatuha, kecuali apabila memang kita tahu wadah ini najis. Fa innahu la yajuzu istimaluha, maka apabila diketahui wadah tersebut najis, piring, gelas atau semisalnya itu najis, ini milik orang kafir, maka la yajuzu istimaluha, tidak boleh digunakan, illa ba'da ghusliha, kecuali dicuci dulu. Berarti ketika kita tahu wadah ini najis, gelas atau piring, kemudian kita cuci dulu, maka jawabannya boleh. Maka penulis katakan la yajuzu istimaluha illa ba'da ghusliha, tidak boleh dipakai kecuali setelah dicuci. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Abu Tha'labah Al-Khusani radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Wahai Rasulullah, kami hidup di tengah-tengah ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, yang mereka biasa bersentuhan dengan benda-benda najis, biasa masak babi, biasa minum khamar. Khamar menurut mayoritas para ulama najis. Afana akulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan menggunakan piring mereka? Jadi kata Abu Tha'labah, wahai Nabi, kami ini tinggal di tengah-tengah ahlu kitab. Kemudian mereka ini biasa bersentuhan dengan benda-benda najis, baik masak babi atau gelas biasa minum khamar. Kalau kita ambil pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, khamar itu najis. Maka Abu Tha'labah bertanya, afana akulu fi aniyatihim,
boleh enggak Nabi kami makan menggunakan wadah mereka? Qala, maka kata Nabi, la ta'kulu fiha. Janganlah kalian makan menggunakan wadah tersebut illa alla tajidu ghairaha, kecuali apabila kalian tidak mendapatkan wadah yang lain. Jadi janganlah kalian makan menggunakan piring ahlul kitab kecuali kalian tidak mendapati yang lain. Faksiluha, maka kalau memang realitanya demikian, cuci dulu. Tsumma kulu fiha, kemudian makanlah menggunakan piring tersebut. Hadis ini keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asalnya, jadi wadah, piring, gelas orang kafir itu halal, kecuali apabila kita tahu itu najis. Maka di sini Abu Tha'labah Al-Khusani radhiyallahu taala anhu bercerita, dia hidup di tengah-tengah ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, biasanya mereka masak babi, ya kan, minum khamar, kemudian bertanya, boleh enggak kami makan menggunakan wadah mereka? Maka Nabi larang, karena Nabi tahu kebiasaannya mereka bersentuhan dengan sesuatu yang najis, sehingga Nabi katakan la ta'kulu fiha, janganlah kalian makan menggunakan piring tersebut illa alla tajidu ghairaha, kecuali ya kalian enggak dapat yang lain, enggak ada piring yang lain. Faksiluha, tapi ingat cuci dulu. Jadi enggak langsung dipakai, tapi cuci dulu. Tsumma kulu fiha, kemudian kalian boleh makan darinya. Kemudian penulis katakan, wa amma idza lam tu'lam najasatuha, adapun apabila tidak diketahui wadah ini najis atau tidak, bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufina bimubasaratin najasati, yaitu pemilik wadah tersebut, orang kafir ini, ghairu ma'rufin, tidak dikenal, bimubasaratin najasa, biasa bersinggungan, bersentuhan dengan benda najis. Ini non muslim, tapi kita tahu dia enggak makan babi, enggak makan anjing, enggak minum khamr, biasa, atau dia tidak bersentuhan dengan an-najasa, benda najis. Fa innahu yajuzu istimaluha, maka boleh langsung menggunakannya. Li'annahu, apa dalilnya? Karena thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, akhadul ma, mereka mengambil air, lil wudu, air ini digunakan untuk berwudu, min mazadatim ra'atin musyrikah, dari mazadah. Mazadah itu di footnote dikatakan al mazadah kirbatun kabiroh, suatu wadah yang besar, yuzadu fiha, yang biasa digunakan sebagai bekal, yaitu jildun min ghairiha, terbuat dari kulit atau selainnya. Jadi di sini penulis katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah mengambil air wudu min mazadatim ra'atin musyrikah, dari wadah yang terbuat dari kulit milik wanita musyrik. Ini milik wanita musyrik. Maka tidak diketahui wadah ini ya, biasa digunakan untuk menyimpan sesuatu yang najis atau tidak. Dan ternyata ketika digunakan tidak diketahui bahasanya itu najis, maka ya juzu istimaluha, boleh digunakan. Maka Nabi dan para sahabat menggunakannya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, kata beliau, wali annallaha subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala qad abahalana, membolehkan bagi kita ta'ama ahlil kitab, sembelihan ahlul kitab. Jadi Allah membolehkan makanan atau sembelihan ahlul kitab. Wa qad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim, dan boleh jadi mereka menyuguhkan kepada kita pakai piring mereka. Jadi Allah bolehkan kita mengkonsumsi makanan non muslim, mengkonsumsi sembelihan ahlul kitab. Maka Allah katakan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, sembelihan ahlul kitab halal untuk kalian. Kama da'a gulamun yahudiyun, sebagaimana
seorang anak Yahudi itu mengundang An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khubzin sa'irin, untuk makan dijamu dengan khubzin sa'irin, roti yang terbuat dari gandum yang kasar, wa ihalatin sanikhah, dicampur dengan ihalah sanikhah. Jadi ihalah itu maknanya asahmu wazait, lemak dan minyak. Jadi roti gandum dicampur lemak dan minyak. Sanikhah itu maknanya al-mutaghayyiratu ar-rih, baunya sudah berubah. Jadi minyaknya sudah bukan minyak yang baru. Maka Nabi disuguhi oleh anak Yahudi ini khubzin sa'ir, roti yang terbuat dari gandum dicampur dengan minyak yang baunya sudah berubah. Fa'akala minha, maka Nabi makan darinya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Albani. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya memenuhi undangan orang kafir itu boleh. Maka Nabi diundang oleh anak Yahudi, ya, Nabi datang, disuguhi makanan berupa roti yang terbuat dari gandum dicampur minyak yang sudah berubah baunya, Nabi makan. Maka ini menunjukkan bahwasanya memenuhi undangan makan-makan non-muslim asalnya dibolehkan, kecuali bertepatan dengan hari raya mereka. Kemudian hadis ini dalil sembelihan orang kafir itu halal, karena dicampur dengan lemak atau minyak, dan gak mungkin mendapatkan lemak atau minyak kecuali dari hewan yang sudah disembelih. Maka dari sini penulis berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan bagi kita makanan ahlul kitab. Jadi membolehkan bagi kita makanan ahlul kitab, dan ketika makanan ahlul kitab itu boleh jadi menyuguhkannya kepada kita pakai piring atau gelas mereka. Maka dari sini penulis katakan idza lam tu'lam najasatuha, apabila wadah non muslim ahlul kitab ini tidak diketahui bahwasanya itu najis. Maknanya apa? Bi ayyakuna ahluha ghairu ma'rufin bi mubasaratin najasa. Jadi ahlul kitab Yahudi Nasrani ini tidak dikenal orang yang suka bersinggungan dengan sesuatu yang najis. Fa innahu yajuzu istimaluha, maka boleh memakai wadahnya. Nah, ini termasuk kemudahan dalam agama kita. Baik, kita masuk ke al-masalah ar-rabi'ah, masalah yang keempat, tentang at-taharatu fil aniyati al-muttakhadati min juludil mayyitati, sucinya wadah yang terbuat dari kulit bangkai hewan. Jadi at-taharatu yaitu bersuci dengan wadah yang terbuat dari kulit al-mayyitah, hewan yang sudah mati. Tadi disebutkan ada istilah mazadah. Ya, mazadah ini tempat yang besar, wadah yang besar, biasa digunakan untuk sebagai wadah perbekalan, dan dia terbuat dari kulit. Penulis katakan jildul mayyitati, kulit bangkai atau hewan yang sudah mati, idza tubigha, apabila telah disamak, dibersihkan bagian dalam kulitnya, tahura, maka suci, wajaza istimaluhu, dan boleh digunakan. Bisa ulang, jildul mayyitati, kulit bangkai hewan, idza tubigha, apabila telah disamak, jadi kulitnya itu bagian dalamnya sudah dibersihkan, tahura, maka status kulit tersebut suci, wajaza istimaluhu, dan boleh digunakan. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Muslim, dan yang lainnya. Nabi katakan, ayyuma ihabin dubigha faqad tahura, kulit apa saja
apabila telah disama faqad tahura maka statusnya suci. Ayyuma ihabin, kulit apa saja. Oleh karena itu sebagian ulama, ini soal kita bahas, berpendapat kulit hewan apa saja apabila telah disama faqad tahura maka statusnya suci. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala satin mayyita, beliau pernah melewati kambing yang sudah menjadi bangkai, sudah mati. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan halla akhadu ihabaha, kenapa mereka tidak memanfaatkan atau mengambil kulitnya. Jadi kulit kambing yang sudah menjadi bangkai, arti bangkai berarti mati tidak dengan cara disembelih menurut syariat. Dia matinya tidak dengan disembelih yang syar'i, maka ini disebut bangkai. Maka Nabi katakan halla akhadu ihabaha, kenapa mereka enggak memanfaatkan atau mengambil kulitnya. Fadabahuhu, maka mereka bisa menyamak kulit kambing yang sudah menjadi bangkai tadi. Fantafa'u bihi, kemudian memanfaatkannya. Faqalu, kemudian mereka mengatakan innaha mayyitatun, wahai Nabi, kambing ini sudah menjadi bangkai, kambing ini sudah mati. Qala, kemudian Nabi katakan fa innama haruma akluha, yang haram itu memakannya. Yang haram itu memakan bangkai tersebut. Adapun memanfaatkan kulitnya dengan disamak terlebih dahulu maka boleh. Maka Nabi katakan hala akhadu ihabaha, kenapa mereka enggak ngambil kulitnya saja? Ini meskipun kambingnya sudah jadi bangkai, kulitnya dimanfaatkan. Fadabahuhu, disamak, fantafa'u bihi, kemudian dimanfaatkan. Maka mereka katakan innaha mayyitah, ini sudah jadi bangkai Nabi. Seolah-olah mereka berpemahaman kalau sudah jadi bangkai semuanya tidak bisa dimanfaatkan. Maka Nabi katakan fa innama haruma akluha, yang diharamkan kambing yang sudah menjadi bangkai itu memakan dagingnya. Adapun memanfaatkan kulitnya dengan disamak terlebih dahulu maka hukumnya boleh. Jadi hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian penulis katakan, wa hada fima idza kanatil mayyitatu mimma takhilluha ad-dakatu. Ini atau disyaratkan apabila bangkai tersebut mimma takhilluha ad-dakat. Ini bangkai tersebut apabila disembelih dengan cara yang syar'i halal, wa illa fala, kalau tidak maka tidak boleh. Berarti artinya bangkai yang kulitnya menjadi suci setelah disamak adalah bangkai hewan yang boleh dikonsumsi. Ini sekali lagi, bangkai hewan yang kulitnya itu suci setelah disamak, disyaratkan bangkai tersebut untuk hewan yang boleh dikonsumsi, kambing, sapi, ya, kerbau, onta. Adapun hewan yang dia meskipun disembelih enggak menjadikan halal, orang nyembelih babi, apakah babinya menjadi halal? Bismillah, nyembelih babi, enggak halal. Demikian juga anjing disembelih, bismillah, tidak menjadikan anjing babi tersebut halal. Maka ketika kulitnya itu disamak, tidak menjadikan kulitnya menjadi suci. Bisa dipahami ya? Jadi wa hadza fima idza kanat al-mayyitah, ini disyaratkan apabila bangkai hewan tersebut mimma takhillu haddaka, yang boleh kalau ketika disembelih menjadi halal. Wa illa fala, kalau disembelih pun tidak menjadikan hewan ini halal, maka kulitnya meskipun dia disamak tidak menjadikannya suci. Jadi tidak menjadikannya suci. Oleh karena itu terkait dengan hal ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kulit hewan itu terbagi menjadi 3.
Yang pertama, kulit tersebut baik disama ataupun tidak suci. Ada kulit hewan mau disama ataupun tidak statusnya suci. Yaitu apa? Kulit hewan yang boleh dikonsumsi dan disembelih secara syar'i. Jadi kalau kita kurban sapi, kambing disembelih secara syar'i, maka kulitnya apa? Suci meskipun tidak disama. Jadi yang pertama, kulit tersebut statusnya suci baik disama ataupun tidak. Kulit apa ini? Kulit hewan yang boleh dikonsumsi. Apa yang boleh dikonsumsi? Sapi, kambing, kerbau, unta, ya, bahimatul an'am. Dan dia disembelih dengan cara syar'i. Maka ini baik disama ataupun tidak statusnya suci. Yang kedua sebaliknya, kulit hewan mau dia sebelum disama ataupun disama statusnya tetap najis. Jadi ada hewan yang mau dia disama ataupun tidak statusnya tetap najis. Yaitu apa? Kulit hewan yang haram dikonsumsi. Ini kulit babi, mau meskipun dia disembelih secara syar'i, ya kan, kemudian disama, ya, sudah disembelih disama, maka statusnya tetap najis. Karena apa? Ya, ini tidak boleh dikonsumsi. Babi, anjing, demikian juga hewan buas, ya, maka nggak boleh dikonsumsi. Nah, yang ketiga, kulit hewan, ya kan, apabila dia tidak disama najis, tapi setelah disama statusnya suci. Kulit apa ini? Kulit bangkai hewan yang boleh dikonsumsi. Ada kambing masuk selokan mati, ya, maka kulitnya bisa dimanfaatkan dengan disama terlebih dahulu. Maka ini 3 pembagian kulit yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita faham akan hal ini. Kemudian penulis katakan wa amma sya'ruha. Adapun bulunya, bulu kulit tadi, fahuwa tahirun, maka ini suci. Ai sa'rul mayyitati al-mubahati al-akli fi halil haya. Maknanya adalah bulu bangkai hewan yang boleh dikonsumsi ketika dia hidup. Yaitu tentunya dengan disembelih secara syar'i. Wa ammal lahmu fa innahu najisun. Adapun dagingnya statusnya tetap najis, maka haram untuk dimakan. Jadi bulunya itu suci. Ini untuk bulu hewan, bulu bangkai hewan yang dia boleh dikonsumsi ketika disembelih secara syar'i. Adapun dagingnya, ya, misalkan ada sapi, ya, sapi mati kecemplung sumur, ya kan, kalau sumurnya gede, ya kan, kemudian tarik, maka dagingnya statusnya najis, nggak bisa disama. Yang bisa disama kulitnya. Adapun bulunya suci. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-An'am ayat 145. Allah katakan, illa ayyakuna maitatan, kecuali bangkai, audaman masfuhan, atau darah yang memancar, aulah khinzirin, atau daging babi, fa innahu rijsun, maka itu rijs, maknanya najis. Itu rijs maknanya najis. Maka Allah katakan ayyakuna maitatan, kecuali bangkai. Dan daging ini termasuk bangkai, maka dia statusnya najis. Kemudian penulis katakan wa yasulud dabqu, menyama itu terrealisasi bitandifil ada wal qadari, dengan membersihkan kotoran alladzi kana fi jildi, yang ada pada kulit, biwasitati mawadin tudafu ilal ma'i, dengan cara menambahkan mawad, materi atau zat tertentu, ilal ma', ke dalam air, kal milhi wa ghairihi, yaitu air tambah dengan garam atau semisalnya, au bin nabat, atau dengan tumbuhan al ma'ruf yang telah diketahui, kal
korot itu akasia, awil ar, nanti dilihat bisa di googling ya, ar itu kalau dilihat dia disebutkan itu juniper, tapi saya nggak tahu apa maknanya. Jadi al-qorot itu akasia atau ar. Wanahwihuma atau wanahwihima, dan selain keduanya. Maka yang dimaksud dengan menyama adalah membersihkan kotoran yang ada pada bagian dalam kulit dengan benda tertentu atau materi tertentu yang dicampur dengan air. Ya, biasanya kalau tumbuhan yang ma'ruf yang biasa digunakan untuk menyama adalah akasia. Kemudian penulis katakan, wa amma ma la takhillud dakatu, adapun hewan yang dia tidak berubah statusnya halal apabila disembelih, fa innahu la yathuru, maka meskipun kulitnya disama tidak suci. Jadi adapun hewan yang disembelih tidak mengubah statusnya menjadi halal, babi, anjing dan seterusnya, fa innahu la yathuru, maka hewan ini tidak suci. Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini, fajildul hirrati wa madunaha, kulit hirrah, kulit kucing, wa madunaha, dan hewan yang lebih kecil ukurannya dari kucing, fil khilqati la yadhuru bidzabhi, tidak suci ketika kulitnya disama. Walau kana fi halal hayati tahiron, meskipun ketika masih hidup kulitnya suci. Jadi kucing, kita nyentuh kucing, kulit kucing, bulu kucing suci. Akan tetapi kucing tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Kita nyembelih kucing enggak menjadikannya halal. Maka ketika disembelih tidak menjadikannya halal, kulitnya ketika disamak tidak menjadikannya suci. Oleh karena itu pertanyaan, bagaimana memanfaatkan atau memakai tas yang terbuat dari kulit ular ya, kulit apalagi harimau ya, atau yang semisalnya yang bahkan harganya mahal. Maka kita katakan ular, harimau itu termasuk hewan yang dia tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Meskipun hewan ini disembelih, maka tidaklah menjadikan statusnya menjadi halal. Maka apabila hewan tersebut tidak menjadikan statusnya halal ketika disembelih, kulitnya ketika disamak tidak mengubahnya atau tidak menjadikannya menjadi suci. Jadi kulit ular ketika disamak, kulit harimau ketika disamak, maka itu tidak menjadikannya suci. Apabila itu tetap najis, tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau bendanya itu benda najis, maka tidak boleh memperjualbelikan benda najis. Nah, kalau dia tidak boleh diperjualbelikan, ya tentunya tidak boleh dipakai. Maka meskipun ada khilaf ya, maka dalam rangka kehati-hatian tidak perlu menggunakan sepatu yang terbuat dari kulit ular atau kulit apa yang pokoknya hewan-hewan yang memang tidak boleh dikonsumsi. Kemudian wajildu ma yahrumu akluhu, kulit hewan yang haram dimakan, dikonsumsi, walau kana tahiron fil hayati, meskipun suci ketika masih hidup, fa innahu la yadhuru bittibaghi, maka tidak menjadikannya suci ketika disamak. Apa hewan-hewan yang enggak boleh dikonsumsi tadi? Ular, harimau, ya kan? Demikian juga singa dan yang lainnya. Maka ini meskipun ketika masih hidup dia suci, tapi ketika dia menjadi bangkai, kulitnya tetap najis meskipun disamak. Jadi meskipun disamak. Wal khulasatu, maka kesimpulannya, anna kulla hayawanin mata, semua hewan yang mati, wa huwa min ma'kulil lahmi, dan dia termasuk golongan hewan yang boleh dikonsumsi, fa inna jildahu yadhuru biddibagi, maka kulitnya suci setelah disamak, atau kulitnya suci dengan cara disamak. Wa kullu hayawanin mata, dan semua hewan yang mati,
Walaisa min ma'kulil lahmi, akan tapi hewan tersebut tidak halal dikonsumsi, dagingnya enggak boleh dimakan. Fa inna jildahu la yadhuru bitibagi, maka kulitnya tidak menjadi suci setelah disamak. Maka parameternya, tolak ukurnya adalah hewan tersebut dia dagingnya boleh dimakan atau tidak. Kalau daging hewan tersebut boleh dimakan, kulitnya meskipun sudah menjadi bangkai, ya kan, maka ketika disamak menjadi suci. Adapun semua hewan yang enggak boleh dikonsumsi, maka ketika disamak tidak menjadikan kulitnya tersebut suci, tetap dalam kondisi najis. Maka terkait dengan hal ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jildul mayyitah, kulit bangkai hewan, apakah dia najis atau tidak setelah disamak. Yang pertama, anna jildal mayyitati najisun wala yadhuru bittibaghi. Di semua kulit hewan yang dia sudah menjadi bangkai najis, tidak akan suci meskipun telah disamak. Ini salah satu riwayat dari Malik, dan ini pendapat yang demikian juga riwayat dari Ahmad, ya, dan pendapat yang muktamad dari beliau, akan tapi dihikayatkan beliau rujuk darinya. Jadi sebagian ulama berpendapat semua kulit bangkai ketika disamak statusnya tetap najis, nggak ada yang berubah menjadi suci. Pendapat yang kedua, anna jilda ma'kulil lahmi yadhuru duna ghairihi. Jadi kulit hewan yang dia statusnya suci setelah disamak adalah ma'kulil lahmi, hewan yang boleh dikonsumsi, bukan yang lain. Jadi bukan yang lain. Apa itu yang boleh dikonsumsi? Bahimatul an'am, 3 jenis hewan ternak, sapi, kambing, unta. Dikiaskan dengan sapi kerbau, dikiaskan dengan kambing domba. Maka ini kulitnya itu akan menjadi suci kalau dia jadi bangkai, ya, kulitnya akan statusnya berubah jadi suci setelah disamak. Duna juludis sibai wa ghairiha, bukan kulit hewan-hewan buas yang lain. Min ghairi ma'kulil lahmi, yang itu tidak boleh dikonsumsi. Dan ini pendapat Imam Al-Auza'i, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan ini dipilih oleh ulama muasirin, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi demikian juga dipilih oleh penulis fikih Muyasa. Jadi parameternya, tolak ukurnya kulit tersebut untuk hewan-hewan yang boleh dikonsumsi. Adapun yang enggak boleh, mau dia binatang buas ataupun tidak, tapi enggak boleh dikonsumsi, meskipun dia disamak maka statusnya tetap najis. Kemudian pendapat yang kedua, annahu tadhuru jami'ul julud dhahiran wa batinan. Semua kulit hewan apabila sudah disamak itu suci, baik hewan tersebut boleh dimakan ataupun tidak. Maka sebagian ulama, ini pendapat ulama dhahiriyah dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Maka sebagian ulama berpendapat kulit anjing kalau sudah disamak suci, kulit babi kalau sudah disamak suci. Sebagian ulama berpendapat demikian, akan tapi ini pendapat yang lemah. Oleh karena itu pendapat yang kuat, wallahu a'lam bissawab, adalah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama terkait suci tidaknya kulit setelah disamak, khusus untuk kulit hewan yang boleh dikonsumsi. Jadi bangkai hewan yang boleh dikonsumsi. Adapun hewan tersebut apabila enggak boleh dimakan, mau disamak berapa kali pun statusnya tetap
najis. Apalagi hewan tersebut najis ain. Babi itu najis ain. Anjing menurut para ulama juga najis ain. Dan menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, maka ketika dia disama statusnya tetap najis. Demikian juga dalam hal ini ditambahkan semua hewan ya, selain anjing dan babi, semua hewan yang dia tidak boleh dikonsumsi. Baik itu hewan buas ataupun tidak, selama itu tidak boleh dikonsumsi, maka kulitnya ketika disama tidak menjadikannya suci. Jadi tidak menjadikannya suci. Jadi wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kita bahas, kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Alhamdulillah kita menyelesaikan berapa masalah ini? 4 nih ya, apa? 3. Masalah kedua ya, masalah kedua 3 dan 4. Jadi yang kedua terkait hukum menggunakan wadah yang dia ditambal dengan emas atau perak. Yang kedua tentang status wadah yang dimiliki oleh orang kafir. Dalam hal ini ahlul kitab ya. Kalau dia orang Hindu, orang Buddha, ya, maka tidak masuk dalam hal ini. Kemudian yang keempat tentang bersuci menggunakan wadah yang terbuat dari kulit bangkai. Yang ini dibahas dalam Kitabut Thaharah ya, karena di zaman Nabi boleh jadi kulit itu digunakan sebagai wadah air. Berarti dari sini yang boleh adalah kulit untuk hewan yang boleh dikonsumsi. Maka nggak boleh menggunakan wadah air pakai kulit harimau, ya, kulit singa, ya, nggak boleh karena statusnya apa? Najis. Ya, statusnya najis. Sehingga ini dibahas oleh penulis dan dimasukkan dalam Kitabut Thaharah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Mungkin ada yang disampaikan, tanyakan, silakan. Iya, silakan. Najisnya? Iya. Iya, innamal musyrikuna najisun. Jadi orang musyrik itu najis, tapi najisnya bukan najis hissi, kita salaman, sentuhan najis, tapi najisnya najis maknawi. Kita sudah bahas di awal-awal pembahasan kitab ini. Najis maknawi ya, semua orang yang dia ya kan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyimpan kekufuran dalam hatinya, tidak mentauhidkan Allah, maka najisnya najis maknawi. Dan ini ya lebih parah ketimbang najis hissi. Maka Allah sebutkan orang-orang musyrik itu najis, tapi maknanya bukan najis hissi ya. Bukan najis terindra kalau kita sentuhan sebagaimana kita nyentuh babi misalkan, tidak demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah pembahasannya ya di awal pembahasan kita. Ada lagi? Enggak ada? Baik, kalau enggak ada maka kita cukupkan kajian kita ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.